Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita terkait belajar membuat CRUD VBNet dengan database MySQL ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat atau menginstal ya MySQL Connector, dan kita juga sudah berhasil membuat koneksi database ya. Jadi di sini aplikasi VBNet kita atau Visual Studio kita sudah berhasil terhubung dengan database MySQL kita ya. Di sini kita sudah buat koneksi database-nya ya. Nah, di sini kali ini kita akan coba melanjutkan untuk menampilkan data dari database ya. Jadi ini sudah terhubung, kita akan coba mengolah datanya ya. Jadi kita menampilkan datanya, kemudian simpan, edit, dan hapus ya. Silakan teman-teman buka kembali projectnya, kemudian masuk ke dalam form ini ya. Nah, nanti kita masuk ke codingannya. Silakan teman-teman arahkan ke paling atas aja. Di sini kita akan coba membuatkan sub ya, sub untuk tampil data ya. Nah, ini kita akan coba menampilkan data kita dari database dan kita akan tampilkan ke dalam data grid kita ya. Nah, jadi gimana caranya? Caranya adalah yang pertama adalah kita panggil dulu koneksinya ya. Nah, jadi kita usahakan selalu begini ya. Kita buatkan dulu connect, lalu langsung kita tutup disconnect ya. Jadi ini saya kasih keterangan buka koneksi database ya. Nah, setelah digunakan kita langsung tutup koneksi database. Nah, jadi seperti itulah ibaratnya ya. Oke, kalau sudah kita akan coba langsung membuat seperti ini untuk menampilkan datanya. DA ya, DA sama dengan new MySQL. Oh iya, sorry. Ini kita belum mengimport MySQL-nya ya. Nah, jadi silakan teman-teman arahkan dulu ke public class form 1 ini. Di paling atas kita buatkan begini, import kayak tadi ya, MySQL, kemudian data, lalu MySQL client ya. Kalau sudah sampai situ nanti dia akan otomatis muncul begini, MySQL data adapter. Nah, tadi kan tidak muncul kan? Nah, sekarang sudah muncul karena kita sudah berhasil import MySQL datanya ya. Oke. Nah, untuk variable DA ini dari mana? Ini DA merupakan data adapter yang sudah kita deklarasikan di modul koneksi ya. Nah, di sini kan ada public. Makanya di sini ini adalah kebutuhan untuk ngoding kita ya, CRUD kita itu ini adalah kebutuhannya seperti itu. Jadi jangan heran ini DA dari mana ya? DA ini dari public ini ya, dari DA ini. Kita deklarasikan variable public. Oke, kita lanjut. MySQL, kemudian di sini data adapter. Nah, kita siapkan dulu pembuka kurung seperti ini. Lalu kita isikan di situ ya, atau kita langsung tutup aja ya, kita panggil koneksinya ya. Jadi kita tutup dengan koma, kemudian kita lanjutkan dengan koneksi ya. Nah, seperti itu. Nah, di dalamnya adalah query ya. Makanya di sini di awal ya saya sarankan untuk belajar ini kita harus paham juga query MySQL ya, karena di sini kita menggunakan query. Nah, cara menampilkan data gimana? Apa query-nya? Query-nya adalah select bintang from. Nama tabel kita apa? Nama tabel kita tadi adalah T mahasiswa ya, T mahasiswa. Silakan teman-teman arahkan T mahasiswa. Kemudian setelah itu kita akan buatkan lagi DT sama dengan new data table ya. Kemudian di bawahnya kita buatkan DA titik fill, kemudian dalam kurung kita panggil DT-nya ya. Nah, kalau sudah sebelum kita mengisi data dari database ke dalam data grid view, alangkah baiknya kita bersihkan dulu data grid view-nya, DGV ya. Nah, jadi data grid view itu tadi sudah kita ubah namanya menjadi DGV titik rows titik clear ya. Jadi barisnya itu kita bersihkan dulu. Kemudian di bawahnya baru kita buatkan for i sama dengan 0 to dt titik rows titik count min 1 ya.
Nah, jadi biasanya ketika perulangan data itu kita ada kelebihan satu data ya. Jadi itu kita tambahkan min 1, dan terlebih lagi di sini kita memulainya dengan angka 0 ya. Oke, kalau sudah di bawahnya kita buatkan begini, dgv titik rows titik add. Nah, kita ambil untuk kolom pertama ya, itu kita buat begini, dt titik rows lalu i titik item kemudian 0 ya. Nah, ini maksudnya apa ini? Ini baris yang pertama kita add itu yang ada di dt. dt ini berarti dari data tabel ini, kemudian baris ke berapa? Baris ke i dari perulangan ini, kemudian item 0. Item 0 itu dari sini ya. Item 0 itu dari ini. Name itu 0, nama itu 1, Jekyll 2, Prodi 3, alamat 4 ya. Jadi menggunakan array ya, indeks ke 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi alamat itu indeks keempat. Nah, berarti di sini 0 berarti yang akan diambilnya adalah nim ya. Maka yang akan diambil nim. Oke, kita coba dulu ya, kita save. Kemudian kalau kita jalankan di sini, nah ini belum nampil ya, karena di sini subnya belum kita arahkan ke form load-nya ya. Nah, kita arahkan kembali ke form load. Silakan teman-teman cari atau klik 2 kali di sini boleh ya. Di form ini diklik 2 kali di sini aja. Nanti kita masuk ke form load. Kemudian di modul koneksinya kita ini dulu ya. Ini pesannya tidak perlu kita tampilkan. Ini kita remark aja ya. Kita kasih komentar begitu. Kalau sudah, kita kembali ke form load-nya ini. Koneksinya ini kita hapus saja, kita tidak perlu, karena di masing-masing tadi ya sub tampilkan data dia sudah buka koneksinya sendiri ya. Nah, jadi ini kita tinggal panggilkan tampil data ya. Oke, di sini kalau mau dikasih keterangan boleh, ini panggil sub tampilkan data. Oke, jadi kalau kita jalankan ya, kita start. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, NIM 1050.001, 1051.002. Betul enggak itu yang ada di database kita? Nah, betul ya, 1050.001 dan 1051.002 ya. Nah, jadi sama ya, sama datanya. Berarti sampai sini kita sudah berhasil ya untuk mengambil field yang pertama. Kita lanjutkan untuk ambil field yang kedua. Nah, untuk ambil field yang kedua itu berbeda dengan yang pertama ya. Karena yang pertama itu dia mengambil otomatis kolom yang pertama. Nah, untuk yang kolom kedua bagaimana? Kita buatnya begini, dgv titik rows baris ke berapa? Baris ke i titik sel ke berapa? Nah, yang ini kan sudah diambil untuk yang 0. Berarti ini kita sel 1 titik value sama dengan dt. Nah, jadi kita ambil dari data grid view baris ke i sel ke 1, value kita isi dengan yang ada di dt, kemudian rows ke i, kemudian item ke berapa? Nah, di sini kan item ke 1, item ke 0 ya. 0 itu nim, berarti di sini karena nama yang selanjutnya adalah nama, maka di sini item nama adalah 1 ya. Oke, kita coba dulu jalankan. Oke, betul ya, di sini ada nama Muhammad Hafid dan Muhammad Uwais. Nah, kalau gitu ini kita boleh blok, kita copy aja. Kemudian kita pastekan, tinggal kita ganti selnya menjadi sel 2, itemnya item 2 ya. Begitu ya. Berarti di sini kayak tadi saya bilang, ini item 0, item 1, item 2, item 3, item 4 ya. Oke, ini kita copy lagi, pastekan, kita ganti selnya 3, kemudian itemnya 3, lalu di sini 4, ini 4. Oke. Nah, mungkin ada dari beberapa teman-teman mungkin bilang ini tampil datanya kok agak ribet ya, panjang caranya ya. Memang seperti ini karena kemudahan kelebihannya kita buat begini, kita lebih mudah untuk mengolah datanya ya. Nah, jadi ini menurut saya lebih mudah untuk mengolah datanya ketika kita butuhkan ke depannya ya. Oke, kalau sudah ini kita boleh coba jalankan. Nah, di sini berarti sudah berhasil ya. NIM, nama, Jekyll,
prodi dan alamat ya. Jadi kita sudah berhasil menampilkan data dari database ke dalam data grid view kita ya. Nah, jadi caranya mudah sekali ya. Kita tinggal buatkan sub, tampilkan data, kemudian kita buka koneksinya, kita panggil datanya dengan query MySQL, select bintang from nama tabel, kemudian kita tinggal buatkan perulangannya ya, lalu masukkan ke dalam data grid view kita ya. Lalu jangan lupa sub tampilkan datanya ini dipanggil di form load ya. Jadi ketika formnya ditampilkan, kita menampilkan datanya ya. Nah, jadi begitu juga nanti ketika kita simpan datanya kita load lagi gitu ya. Kita panggil lagi sub tampilkan datanya. Jadi sekali kita buat, kita bisa panggil berkali-kali ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian ya untuk menampilkan data dari database ke VBNet ya, ke Visual Studio kita. Jadi semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.